Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youthreach. Puji Tuhan kita bisa bertemu di minggu ini lagi. Yuk teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita satukan hati. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau mulai ibadah kita siang hari ini. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh ada hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau bawa hati kami mau bawa pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya teman-teman, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Saat ku berpaling
kebaikanmu dan menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hati kami, hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Ya teman-teman, mari kita mau sama-sama siapin hati kita lebih lagi. Kita mau mulai menyembah Tuhan. Mari mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami lebih lagi Tuhan. Oh, biar hanya Engkau yang ditinggikan, biar hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Oh Yesus, mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai angkat suara-Mu. Mari mulai rasakan hadirat Tuhan. Mari mulai rasakan Tuhan. Oh Shandara Layara Bashe. Oh Yesus, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh biar Engkau yang disenangkan, biar Engkau yang diagungkan. Oh Shandara Layara Bashe. Kau yang curahkan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Kau yang curahkan Roh-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bangkitkan iman kami lebih lagi Tuhan. Kami mau bangkitkan roh kami lebih lagi Tuhan. Oh Shandara Layara Bashe. Oh Jesus, 'cause You are good, 'cause You are good, good Father. 'Cause You are Lord, 'cause You are God. My soul, 'cause You are good, 'cause You are good, oh Lord. 'Cause You are Lord, 'cause You are good, good Father. 'Cause You are Lord. Oh, I've heard thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and You tell me that You're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who You are. It's who You are. It's who You are, and I'm loved by You. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers,
Father. It's who you are, yes, Lord. It's who you are, Lord. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are God. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you are as you are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. You are good. You are good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Mari mulai sembah Tuhan. Yes, Lord. Shandarala bashe. Lord, 'cause you are good, Lord. 'Cause you are good, good Father. Oh God, we worship you, Lord. We need your presence, Lord. Lord Jesus, 'cause you are as you are. 'Cause you are Lord. Oh, biar hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang disenangkan. Jesus. Mari terus angkat suaramu. Let's go. Thank you, Lord. Biar hanya kebaikan-Mu yang ada di setiap kami, Tuhan. Yesus. Biar ini hidup kami, Tuhan. Ini seluruh hidup kami bawa kepadamu, Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan-Mu, Bapa. Kebaikan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life
after is running after me. Oh, your goodness. That's all. Oh, your goodness. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life, you have been faithful, so. And all my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful, so. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, and all my life you have been faithful. Kasih hidup kami Tuhan, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. I saw your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. It's running after me. Oh, Shalom semuanya. Selamat hari Minggu teman-teman. Senang banget hari ini aku bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya apalagi di momen-momen seperti ini ya, 1 tahun lebih ya kita sedang masuk dalam pandemi COVID-19 ya, yang membuat pikiran kita pasti berkecamuk ya. Pikiran kita bising ya, perasaan kita itu campur aduk ya, membuat pada akhirnya kadang keadaan itu menggoyahkan kita. Ada pikiran atau keinginan-keinginan yang gak harusnya kita pikirkan atau kita inginkan, itu mulai kita pikirkan dan juga kita inginkan, yang berbahaya banget kalau pikiran itu di luar dari kehendak Tuhan.
Makanya kita butuh banget yang namanya firman Tuhan di momen-momen seperti ini. Kenapa? Firman Tuhan itu harus jadi jangkar dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan harus jadi landasan nih kita mau berpijak dalam kehidupan. Karena apa? Karena kalau kita misalnya tidak jadikan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan sebagai jangkar atau landasan dari kita berpijak dalam kehidupan kita ini, kita akan sangat mudah digoyahkan oleh keadaan dan kita akan mudah digoncangkan oleh keadaan. Ya makanya hari ini ya kita butuh banget yang namanya firman Tuhan. Ya kita butuh banget yang namanya suara Tuhan yang Tuhan akan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang sama-sama pada hari ini kita akan dengarkan bareng-bareng ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan pada hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang mengundang kami, Tuhan yang mengajak kami, Tuhan yang menggerakkan hati kami supaya kami hari ini bisa datang dan mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, perjumpaan kami dengan kebenaran firman-Mu tidak akan membuat kami hidupnya sama seperti dulu Tuhan. Kami percaya perjumpaan kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Jadi kami yang dulu akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu dan akhirnya kehidupan kami semakin berbuah kebenaran. Tuhan, terima kasih Tuhan berbicara kepada kami sebagai Bapa yang baik. Kami juga percaya Engkau adalah Bapa yang mendidik. Dan kami percaya banget Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami itu pasti akan memerdekakan kami dan terus akan membangun kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan siap mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Amin. Oke teman-teman, teman-teman pernah nggak sih ya, teman-teman waktu hidup ya, satu hari misalnya di suatu waktu, di suatu hari, teman-teman nggak punya rencana di hari itu, ya teman-teman pasti ketika ada orang yang ngajak, ya biasanya siapapun yang ngajak kayak ayo ya, kayak iya aja. Kenapa? Kita nggak ada rencana. Jadi ketika ada orang yang ajak, teman-teman pasti akan mudah untuk ikut-ikut aja. Ya kenapa? Hari itu ya teman-teman nggak punya rencana. Jadi ketika ada yang ngajak, teman-teman ikut aja. Nah, demikian juga sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, jika kehidupan kita tanpa tujuan atau nggak ada rencana ya, kita pasti akan mudah digoncangkan ya, kita akan mudah ke bawah arus dunia. Apalagi hari-hari ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, wow, pergerakan dunia sangat menarik ya. Teknologi dengan perkembangan yang sangat pesat, kita bisa lihat bahwa sebagai anak-anak muda khususnya ya, kita harus benar-benar menyadari kembali tujuan kita dalam Tuhan itu apa. Karena kalau kita nggak punya tujuan, ya kita nggak punya rencana dalam kehidupan kita, ya kita pasti akan gampang diombang-ambingkan. Ya kita akan mudah ke bawah arus dunia. Ya makanya hari ini kita mau belajar ya beberapa hal supaya kita mengerti. Waktu kita sadar tujuan kita, ya kita juga akhirnya menyadari bahwa Tuhan juga punya kehendak dalam kehidupan kita, yang membuat setiap hari yang kita jalani nggak terbuang percuma. Ya kita mau hidup dalam rencana Tuhan, kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Nah berbicara tentang tujuan, nah teman-teman pasti di dalam tujuan itu ada yang namanya rencana. Teman-teman setuju ya? Karena rencana inilah yang akan membawa kita kepada tujuan. Ya contoh, misalnya teman-teman tujuannya mau ke puncak, ya teman-teman pasti punya rencana. Pakai baju apa, membawa apa, naik apa, dengan siapa, ya. Teman-teman pasti punya rencana. Kenapa? Rencana itulah yang akan menentukan seberapa lama teman-teman akan sampai. Atau rencana ini juga yang akan menentukan ya teman-teman akan sampai tujuan atau tidak. Makanya yang tadi aku bilang, kalau kita nggak punya tujuan, ya teman-teman akan mudah diombang-ambingkan. Orang ngajak ke sini, teman-teman iyain aja. Padahal misalnya kalau teman-teman sadar, misalnya di satu hari itu teman-teman mau ke puncak, ada teman kalian ngajak misalnya mau ke Bandung, kan beda arah tuh ya. Baik ke Bandung atau ke Tangerang atau ke Banten misalnya, ya teman-teman pasti akan mudah untuk menolaknya. Kenapa? Itu bukan tujuan teman-teman hari itu. Ya sama juga dengan kehidupan kita.
Ya, kita harus sadari tujuannya dulu. Ya, kalau kita sudah sadar kita punya tujuan, pada akhirnya kita juga punya rencana. Ya, rencana inilah yang akan membantu kita seberapa lama sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan. Amin teman-teman. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9 aku suka banget ayat ini. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun banyak orang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Ya, karena Dia tidak menghendaki kita binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang gampang ingkar janji. Tuhan itu bukan Tuhan yang kasih janji yang hoax. Enggak, Dia itu Tuhan yang pasti menepati janjinya. Cuma permasalahannya kalau memang kita belum sampai kepada janji yang sudah Tuhan siapkan, tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita, problemnya itu bukan di Tuhan, ya. Problemnya pasti di kitanya belum siap. Makanya tadi di 2 Petrus 3:9 katakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, meskipun banyak orang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Ya, artinya Tuhan sabar menunggu kita siap. Ya, Tuhan sabar menunggu kita berbalik dan bertobat. Makanya di kalimat selanjutnya dikatakan karena Dia tidak menghendaki kita binasa, melainkan kita itu harus berbalik dan bertobat. Nah, makanya kalau hari-hari ini mungkin teman-teman lagi bertanya, Tuhan kenapa sih aku masih ngalamin kayak gini? Mungkin problemnya bukan di Tuhan. Dan selalu memang problemnya bukan di Tuhan. Ya problemnya selalu di kita. Nah, kalau kita habis buat salah, ya kitanya putar balik. Jangan Tuhannya suruh putar balik. Ya jangan ketukar. Jadi kitanya harus putar balik. Artinya kita berbalik dan bertobat. Ya makanya kita harus merenungkan. Makanya di momen kayak gini ya, aku melihat ya pandemi ini mengajarkan kita satu hal juga, bahwa ya ada pekerjaan rumah kita yang memang kita harus selesaikan, khususnya ya bagaimana kita hidup ya di dalam Tuhan. Ya kita semua akhirnya diuji, yang selama ini mungkin hidup kita, kerohanian kita bergantung sama iman komunal ya, bareng-bareng. Nah kayak gini kan kita ibadah online ya, biasanya bareng-bareng menyembah Tuhan, ini kita lagi sendiri banget nih. Bukan berarti Tuhan gak ada kan. Bukankah Dia selalu ada dalam kehidupan kita? Nah, di momen ini harusnya kita belajar supaya kita bergantung iman kita, sukacita kita bukan kepada keadaan, bukan kepada rame-ramean, tapi sepenuhnya kita gantungkan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ya kalau tadi kita sudah sadar ya bahwa tujuan ya itu harus ada dalam kehidupan kita supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan, dan untuk sampai kepada tujuan itu butuh yang namanya rencana. Nah, kita akan bahas hari ini tentang yang namanya bagian penting dalam rencana, yaitu yang namanya integritas. Ya, integritas itu apa sih? Ya, teman-teman pasti sudah familiar dengan kata integritas ini. Nah, saya coba rangkum ya terjemahan atau pendapat aku pribadi tentang yang namanya integritas. Nah, menurut aku gini, integritas itu adalah perkataan dan tindakan selaras. Ya, tindakan dan perkataan itu sama. Ya, karena banyak orang bisa berkata-kata baik, tapi tindakannya belum tentu seperti itu. Ya, banyak orang berkata, wah dia mencintai Tuhan, belum tentu tindakannya demikian. Makanya saya punya statement tentang yang namanya kehidupan kita sebagai orang percaya yang berintegritas, yaitu tindakan kita adalah perkataan yang sesungguhnya. Ya, aku ulangi lagi, tindakan kita adalah perkataan yang sesungguhnya. Kenapa? Perkataan bisa manis, ya, tapi tindakan akhirnya membuktikan apakah kita benar-benar punya integritas. Ya, waktu kita berkata sesuatu, nah tindakan kita pun harus menghidupi apa yang kita katakan. Itulah integritas, ya. Makanya teman-teman juga sebagai orang percaya, ya, kita juga harus menguji nih apakah hidup kita sudah punya integritas di dalam Tuhan. Ya jangan salahkan ya, di luar sana mungkin banyak orang yang kecewa juga ya. Ya lari dari Tuhan, tapi sangat disayangkan mereka lari dari Tuhan karena kecewa sama manusia, padahal Tuhannya nggak salah. Ya mungkin mereka kecewa sama hamba Tuhan, mereka kecewa sama pelayan Tuhan. Kenapa? Hidupnya tidak mempermuliakan Tuhan, tapi malah mempermalukan Tuhan. Kenapa? Perkataan dan tindakan nggak selaras, nggak integritas. Makanya area integritas ini area yang krusial sebenarnya buat kita sebagai orang percaya. Kenapa? Kita sebagai orang percaya harus belajar untuk menghidupi apa yang kita perkatakan.
Ya supaya yang tadi aku bilang ya, kehidupan kita itu mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Ya kita harusnya jadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan jadi batu sandungan. Ya kita semua ini harus jadi hamba-hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan kan bukan hanya pendeta ya, tapi kita semua ini hamba Tuhan. Kalau teman-teman nggak mengakui teman-teman hamba Tuhan, teman-teman hamba siapa yo? Jadi kita semuanya hamba Tuhan, betul ya? Nah, jangan sampai kita ini jadi hambatan Tuhan. Harusnya kita semua jadi hamba-hamba Tuhan ya. Orang harusnya mau kenal Tuhan melalui kehidupan kita, tapi karena perkataan kita, tindakan kita nggak mencerminkan kasih Tuhan ya. Pada akhirnya orang kecewa dan nggak mau mengenal Tuhan atau lari dari Tuhan. Ya walaupun sangat disayangkan ya kecewanya sama manusia, tapi lari dari Tuhan, larinya dari Tuhan. Tapi itulah realita yang terjadi. Makanya hari ini kita mau belajar ya supaya kita tahu nih bagaimana sebagai orang percaya kita belajar membangun karakter yang punya integritas, khususnya integritas kita di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya aku mau bahas beberapa ayat dulu ya. Di Efesus 2 ayat 10 ya, nanti teman-teman coba renungkan firman Tuhan ini keren banget. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, amin, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sudah menyiapkan tujuan. Yang tadi aku bilang di awal, kita semua itu sudah dipersiapkan tujuan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan tujuan buat kita, gak mungkin tujuan kita biasa. Tujuan kita semua pasti luar biasa. Kenapa? Tuhan yang menciptakan tujuan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan gak mungkin menciptakan kita sebagai mahakaryanya dengan tujuan yang cetek. Gak mungkin. Tuhan nggak mungkin menciptakan kita dengan tujuan yang biasa aja. Pasti tujuan kita luar biasa. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang menciptakan kita sebagai mahakaryanya. Pasti dengan tujuan yang juga luar biasa. Dan tadi di Efesus 2 ayat 10 kalimat terakhir dibilang begini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi siapa yang mau? Tuhan yang mau. Tuhan benar-benar rindu banget kita mengalami tujuan yang sudah Dia siapkan buat kita. Tapi perhatikan baik-baik. Aku ulangi lagi ayatnya. Ada beberapa kata yang hari ini kita akan bahas. Ya, aku ulangi lagi, Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nih, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, garis bawahi kata untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kata pekerjaan baik ini, kata yang sama digunakan juga di dalam Matius 5 ayat 16. Aku coba bacakan ke teman-teman ya. Matius 5 ayat 16 bilang begini. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, di situ tuh, supaya orang-orang bisa melihat perbuatanmu yang baik, yang mempermuliakan apa? Bapa di surga. Mempermuliakan Tuhan. Makanya tadi aku bilang harusnya kehidupan kita itu mempermuliakan, bukan mempermalukan. Nah, berbicara tentang yang tadi ya, pekerjaan baik atau perbuatan baik, berarti perbuatan baik atau pekerjaan baik ini Tuhan inginkan itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya, berarti untuk bisa kita punya yang namanya menghidupi pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan buat kita, perlu yang namanya integritas. Ya, perlu ya namanya kita menghidupi apa yang kita katakan. Ya, jadi karena ini penting banget supaya teman-teman sadar bahwa ini tuh alasannya kenapa saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan perlu ya namanya integritas. Kenapa? Firman Tuhan katakan Tuhan menginginkan ya kita menghidupi integritas kita. Ada pekerjaan baik, ada perbuatan baik yang kita lakukan, ya apa yang kita katakan dan tindak apa yang kita lakukan itu selaras dengan firman Tuhan. Kenapa? Ini firman Tuhan katakan Tuhan menginginkan supaya kita sebagai orang percaya punya namanya integritas di dalam kehidupan kita. Nah, aku akan bahas supaya teman-teman menyadari karakter apa sih yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita supaya kita sebagai orang percaya punya namanya integritas di dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar dari satu cerita yang sangat menarik ini. Aku sangat suka banget kisah ini. Aku berharap teman-teman semua bisa belajar dari kisah ini. Yuk kita buka di Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49 ya. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ya, dari sini nanti kita akan belajar hal-hal apa saja yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Ada karakter-karakter yang perlu kita bangun ya. Dan melalui firman ini aku berharap banget teman-teman bisa nangkep
Ya, dan teman-teman bisa menghidupi tentunya ya apa yang kita dengar pada hari ini tentang firman Tuhan yang akan kita baca nanti. Judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, tahu nggak teman-teman? Ya, ujian dalam integritas, ya, kalau saya coba kesimpulkannya itu ada 2. Yang pertama saat kita sendiri, sama yang kedua saat kita lagi punya masalah. Ya nggak sih? Kalau lagi rame-rame kan omongan kita, wah, on fire banget ya, tindakan kita luar biasa banget ya. Tapi saat lagi sendiri, integritas kita sangat diuji. Yang kedua, saat kita lagi punya masalah. Nah, melalui kisah ini kita akan bahas. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ya, 2 orang yang digambarkan di sini itu sebenarnya mereka punya masalah yang sama. Ya, masalahnya apa? Banjir melanda rumah mereka. Tapi apa yang membuat beda? Dasarnya yang berbeda. Sama juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang menentukan ya bagaimana kita bisa meresponi benar ketika masalah datang adalah dasarnya. Makanya waktu teman-teman mau belajar berintegritas, teman-teman akan diuji waktu teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman akan diuji waktu teman-teman punya masalah. Tapi hari ini, ya, melalui firman Tuhan yang tadi baru kita baca, kita mau belajar nih, ya, karakter apa atau hal-hal apa yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita supaya kita punya namanya integritas, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan supaya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama, ya, kita lihat lagi di ayat yang 47, ya. Ini konteksnya sebenarnya bicara tentang ketaatan, ya. Karena di ayat yang ke-46 Tuhan katakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ternyata banyak orang suka ngomongin tentang Tuhan, tapi belum tentu mereka ingin berbicara dengan Tuhan atau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mereka hanya ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan inginkan bukan hanya sekedar ngomong Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu yang tadi aku bilang, integritas. Ya, apa yang kita katakan selaras dengan tindakan kita. Karena semua orang boleh ngomong saya bertuhan, tapi belum tentu kita beneran bertuhan loh, teman-teman. Ya, orang bisa bilang, ya, saya punya Tuhan, tapi apakah kamu sudah jadikan dia Tuhan? Kan arti kita jadikan dia Tuhan adalah kita tunduk pada kehendaknya. Ya kita berdoa supaya kita masuk dalam kehendak Tuhan, bukan paksa Tuhan supaya penuhi kehendak kita. Ya, yang jadi Tuhan siapa nih kalau kayak gitu? Kalau kita paksa Tuhan supaya Tuhan kabulin terus doa kita, Tuhan harus tunduk sama kehendak kita. Yang jadi Tuhan siapa? Kita atau Tuhan? Harusnya kita tunduk sama Tuhan. Berarti kita sedang jadikan dia Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya doa itu bukan nodong, tapi minta tolong. Ya, bukan nodong Tuhan. Ayo tuh, kalau Tuhan nggak jawab nih aku ini ya. Yang jadi Tuhan siapa sih kalau di momen kayak gitu? Harusnya kita minta tolong sama Tuhan supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Kita mau jadikan dia Tuhan. Dan kalau kita menjadikan dia Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ayat 47 bilang begini, "Setiap orang yang datang kepadaku." Nah, karakter pertama atau tindakan pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah terus datang kepada Tuhan. Ya, dalam situasi yang sedang kita hadapi hari ini, teman-teman, Tuhan sebenarnya berikan undangan kepada kita yang setiap hari kita pegang. Undangan untuk datang kepada Dia di segala keadaan. Ya, firman Tuhan yang sangat terkenal bilang begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Tuhan mengundang, ada undangan dari Tuhan setiap hari. Makanya penting buat kita sebagai orang percaya harus punya gaya hidup datang sama Tuhan, gaya hidup intim sama Tuhan. Kenapa? Kita butuh Tuhan.
Ya, kita butuh Tuhan kuatkan kita di segala keadaan yang sedang kita hadapi. Makanya kita perlu ya namanya datang kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita bangun setiap hari. Setiap hari dari pagi teman-teman menyadari bahwa teman-teman perlu Tuhan. Setiap hari yang teman-teman jalani, teman-teman mau datang sama Tuhan. Ya, jangan tunggu kamu bersih baru mau datang. Nggak akan bersih. Justru gini, kita akan bersih karena datang. Ya, jangan tunggu bersih baru mau datang. Justru kita akan bersih karena datang. Makanya kita harus punya gaya hidup datang sama Tuhan itu setiap hari. Ya, undangan itu kita pegang loh setiap hari teman-teman. Jangan berpikir bahwa Tuhan nggak ada waktu teman-teman lagi di jalan. Teman-teman lagi di kamar sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Dan undangannya teman-teman tetap pegang. Makanya perlu teman-teman sadari undangannya dan terus datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama, belajar untuk terus datang sama Tuhan. Ya, jangan tunggu sempurna. Teman-teman akan disempurnakan ketika datang. Jadi kalau teman-teman tunggu sempurna baru mau datang, teman-teman gak akan pernah sempurna. Kenapa? Yang menyempurnakan kita adalah Tuhan, bukan usaha kita. Yang membersihkan kita bukan usaha kita, tapi murni semua karena Tuhan. Makanya teman-teman perlu jadikan gaya hidup ya untuk datang sama Tuhan. Itu jadi gaya hidup yang utama. Jadi poin pertama, teman-teman harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan gini, aku sambung lagi ya, setiap dari ayat yang 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Ini aku suka banget. Yang pertama kita datang kepada Tuhan, yang kedua dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan teman-teman. Kenapa ini penting banget? Kenapa waktu kita datang sama Tuhan ada kecenderungan kitanya doang yang mau didengerin? Ya, aku mau bilang gini, waktu teman-teman mau cerita, Tuhan pasti dengar. Tapi kalau teman-teman mau berubah, teman-teman harus dengerin Tuhan. Kalau cuma cerita doang, Tuhan pasti dengar. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus dengerin Tuhan. Ya, teman-teman kalau cuma cerita doang, Tuhan aku punya masalah. Betul, sebagai Bapak yang baik, dia akan mendengarkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman berubah, ya teman-teman mau punya integritas. Ya, teman-teman harus belajar mendengarkan Tuhan. Jangan hanya mau didengar, tapi belajar mendengar. Tuhan mau apa sih dari masalahku ini? Tuhan mau apa sih hari ini? Tuhan mau bicara apa sih? Kita perlu mendengarkan Tuhan. Ya, teman-teman bisa baca firman Tuhan. Di firman Tuhan ini ada banyak suara Tuhan yang kita bisa dengarkan di sini. Oh, Tuhan mau ini ya, Tuhan mau aku mengasihi, Tuhan mau aku percaya, Tuhan mau aku menghormati. Apapun itu, teman-teman harus belajar mendengarkan Tuhan. Jadi, jangan hanya mau didengar, tapi juga mau belajar untuk mendengar. Karena kalau teman-teman cuma mau cerita aja, Tuhan pasti dengar. Tapi kalau teman-teman mau berubah, kalau kita mau berubah, kita harus dengar Tuhan. Amin. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, bangkitkan kesadaran dan keinginan kita untuk mau mendengarkan Tuhan, untuk mau belajar untuk dengarkan Tuhan. Dan yang terakhir, ya, setelah Tuhan katakan tadi di ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ya, serta melakukannya. Jadi yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua mendengarkan Tuhan, yang ketiga taat kepada Tuhan. Kenapa kita penting untuk taat sama Tuhan? Kenapa kita penting yang namanya punya integritas di dalam Tuhan? Karena waktu teman-teman taat, teman-teman menjadi kuat. Waktu teman-teman taat, teman-teman menjadi kuat. Waktu kita taat, kita menjadi kuat. Ya, makanya firman Tuhan ini bicara tentang orang yang membangun rumah dengan dasar yang berbeda. Waktu orang yang membangun rumah tidak dengan datang sama Tuhan, tidak dengan dengar Tuhan, tidak dengan taat sama Tuhan, dia membangun rumah di atas pasir. Dan ketika ada masalah datang, dia hancur. Dia kebawa sama masalah. Berbeda dengan orang yang datang, orang yang dengar, dan juga orang yang taat. Dia membangun rumahnya di atas batu. Berarti teman-teman, waktu teman-teman punya integritas di dalam Tuhan, teman-teman sedang membangun kehidupanmu di atas batu. Jadi masalah boleh ada dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita sebagai orang percaya bukan menghindari masalah. Justru hidup kita sebagai orang percaya membuat kita kuat di dalam masalah. Bukan melarikan diri dari masalah atau menghindari masalah, bukan. Justru masalahnya sama, masalahnya ada. Tapi cara kita menghadapinya berbeda. Reaksi kita atau respon kita berbeda. Makanya kita pentingnya namanya punya integritas. Jadi yang pertama, ya datang kepada Tuhan. Yang kedua, teman-teman mendengarkan Tuhan. Yang ketiga, taati Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan, belajar taat. Apa yang kamu katakan tentang Tuhan,
hidup itu juga dalam perbuatanmu. Karena tindakan adalah perkataan yang sesungguhnya. Jadi belajar taat sama Tuhan, karena waktu teman-teman taat, teman-teman akan semakin kuat. Waktu kita semua taat sama Tuhan, kita menjadi kuat. Masalah ada, kita tetap kuat. Kita tetap bersuka cita. Bahkan orang sekeliling kita akan heran, kok bisa sih lu? Ya ada masalah kok lu ketawa aja, kok lu suka cita? Ya iya, sukacitaku gak bergantung sama keadaan. Sukacitaku karena Tuhan. Ya kenapa? Keadaan memang labil, tapi kita punya Tuhan yang stabil. Amin teman-teman. Makanya kita mau belajar hari ini. Ya teman-teman sudah mengetahui ternyata ini tuh hal-hal yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita supaya kita punya integritas. Yaitu apa tadi teman-teman? Yang pertama apa? Belajar untuk datang sama Tuhan apa adanya. Ya apapun diri kamu, seperti apapun diri kamu, datang sama Tuhan. Ya yang kedua, belajar mendengarkan Tuhan. Jangan hanya mau didengar, tapi belajar juga untuk mendengar. Yang terakhir apa? Teman-teman mau belajar taat. Karena waktu kita taat, kita akan semakin kuat. Aku mau ingatkan lagi ke teman-teman. Ingat baik-baik, kita semua sudah disiapkan tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Penting menyadari tujuan ini, membangun teman-teman, akhirnya bangkitkan kesadaran dalam hati kalian untuk punya rencana-rencana yang akan teman-teman bangun. Karena dari rencana inilah yang akan menentukan seberapa lama teman-teman akan sampai ke tujuan. Dan dari rencana inilah akan menentukan teman-teman akan sampai kepada tujuan atau tidak. Dan di dalam rencana ini perlu yang namanya integritas dalam kehidupan kita. Makanya hari ini tadi kita sudah belajar hal-hal apa saja yang mau kita bangun dalam kehidupan kita, karakter-karakter apa yang harus muncul dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup dalam integritas. Kita belajar hari ini dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kita perlu yang namanya terus datang sama Tuhan, kita perlu yang namanya belajar mendengarkan Tuhan. Yang terakhir adalah kita perlu yang namanya mentaati Tuhan. Karena waktu kita taat, kita akan semakin kuat. Ya, integritas kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Ya, kita gak mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Kita semua jadi hamba-hamba Tuhan, bukan jadi hambatan Tuhan. Kita semua jadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan jadi batu sandungan. Ya, kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi makanya penting buat kita untuk belajar untuk punya integritas. Ya, datang, dengar, taat. Aku percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita punya gairah kembali untuk datang sama Tuhan, mau belajar mendengar Tuhan dan juga mau mentaati Tuhan, karena kita mau hidup kita ini ya seperti yang tadi di firman Tuhan yang kita baca di Matius 5 ayat 16, bahwa hendaklah terangmu bercahaya sehingga setiap orang melihat kita dan orang kehidupan kita ini bisa mempermuliakan Tuhan. Amin teman-teman. Happy Sunday sekali lagi buat teman-teman semua. Terus bergairah dan terus percaya bahwa Tuhan punya rencangan yang indah buat kehidupan kalian. Tuhan punya tujuan yang sangat luar biasa buat kehidupan kalian. Dan aku percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman jadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi landasan atau pijakan buat teman-teman mau jadikan kebenaran firman Tuhan ini tempat kalian berpijak, pegangan dan juga jangkar dalam kehidupan teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur banget Tuhan. Tuhan ingatkan kami kembali, kami percaya Tuhan yang membawa kami hari ini untuk bisa menyaksikan video ini supaya kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tujuan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Kami belajar Tuhan untuk membangun rencana-rencana kami, yang pasti rencana kami itu dibangun berdasarkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami berbeda dengan rancangan kami. Jadi kami mau belajar Tuhan, kami mau hidup dalam kehendak Tuhan, kami mau belajar hidup dalam rencana Tuhan, dan kami juga mau belajar Tuhan untuk punya integritas. Ya, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan itu sama Tuhan, selaras Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan supaya kami punya gairah, punya gaya hidup untuk mau terus datang sama Tuhan. Kami punya gaya hidup juga untuk mau belajar mendengarkan Tuhan, dan juga kami mau belajar untuk mau mentaati Tuhan. Ya, karena kami tahu Tuhan waktu kami taat kami semakin kuat, karena integritas membuat kami semakin kuat dalam Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan melalui integritas yang muncul dalam kehidupan kami Tuhan, namamu dipermuliakan. Ya, banyak orang akan mengalami kebaikan Tuhan, banyak orang akan mengalami kasih Tuhan, bahkan banyak orang mengalami perjumpaan Tuhan melalui
apa yang kami lakukan selama kami hidup. Kami jadi perpanjangan tangan Tuhan karena kami adalah garam dan terang dunia, ya, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami menjadi hamba-hambamu Tuhan, dan kami juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini termaterai dalam hati kami, ya, dan tetap bertumbuh, berakar, dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah pada siang sore hari ini dengan berdoa syafaat. Syakadaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Bapa, sungguh mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami selama 1 mingguan terakhir. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersatu dalam roh dalam ibadah online Youthreach ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Kariko yang boleh menyampaikan firman-Mu. Terus berkati Kariko beserta keluarganya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kecerdasan, hikmat selalu Tuhan dalam pekerjaan pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Kariko, Engkau perbuat berhasil dan banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan Kariko. Terima kasih kiranya Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Terus biarlah firman yang boleh jatuh di hati kami Tuhan, dapat jatuh di tanah yang subur, dan kami dapat mengerjakan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan berikan kepada kami hikmat selalu dalam segala pekerjaan dan apapun yang kami kerjakan Tuhan untuk menggenapi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan, kecerdasan, hikmat selalu tercurah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Youthreach ini. Terima kasih untuk wadah yang Kau berikan kepada kami untuk bertumbuh dalam roh di Rempoa ini Tuhan, di komunitas anak muda-Mu ini. Terima kasih kami berdoa Tuhan untuk Youthreach, kiranya Kau terus perbanyak lagi jiwa-jiwanya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim pengembalaan semuanya dapat melayani dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap program-program yang berada di youth, di setiap ibadah, dalam setiap call, dalam setiap pertemuan, semuanya Engkau sertai. Kiranya kami tetap unity dalam Engkau, dan kami dapat bersatu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja yang boleh menaungi kami, untuk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, untuk Karyan Satu Hang, untuk GBI Rempoa. Engkau sertai ya Tuhan. Untuk setiap pemimpin kami Tuhan, untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya, untuk Pak Toto beserta tim pengembalaan, untuk Pak Roni beserta tim pengembalaan. Kau sertai, Kau berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat, pewahyuan selalu Tuhan bagi pemimpin kami. Kiranya semuanya dapat memimpin dalam roh dan takut akan Tuhan, dan visi-Mu terjadi Tuhan lewat gereja ini ya Tuhan. Terima kasih secara khusus di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami dapat menjadi penuai-penuai-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom Tuhan Indonesia. Kami percaya dalam segala hal yang terjadi, kami tetap percaya Engkau tetap Tuhan yang besar, Engkau tetap Tuhan yang agung, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa, Engkau tetap Tuhan yang gak lalai menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya mujizat-Mu tetap nyata Tuhan dalam segala hal yang terjadi bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di negeri ini Tuhan, untuk presiden serta tim presiden Tuhan, untuk staf dan para menteri. Kami juga berdoa Tuhan untuk hingga tingkat RT RW, bahkan setiap kepala keluarga. Engkau berikan kecerdasan, hikmat, pewahyuan selalu dalam pemerintahan mereka Tuhan di negeri ini Tuhan. Kami percaya negeri ini aman dalam Engkau. Kau berkati setiap pemimpin kami. Kau berikan hikmat, pewahyuan selalu. Segala roh perpecahan kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hal yang baik terjadi bagi bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya kami juga berdoa Tuhan setiap tim medis yang boleh bekerja Tuhan dalam setiap harinya dalam setahun terakhir ini Tuhan. Kami percaya Kau berikan kekuatan, kecerdasan, kesehatan selalu dalam memerangi COVID ini. Kami percaya COVID-19 ini tenang dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia menjadi negara yang aman, Indonesia menjadi negara yang sehat Tuhan dalam Engkau, dan banyak mujizat terjadi Tuhan lewat segala hal yang terjadi. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk dalam segala aktivitas kami selama 1 mingguan ke depan. Kau sertai. Kami tutup ibadah ini, kami percaya Kau Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam apa yang kami kerjakan, dalam aktivitas kami selama 1 mingguan ke depan, dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami di keluarga Tuhan. Kau sertai, kiranya banyak orang dimenangkan lewat segala pekerjaan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin.